Selamat pagi, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Darwis SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Mardiani, jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B. Pada hari ini, saya akan memaparkan proposal penelitian mengenai dengan judul efektivitas tata ruang bagian pelayanan tata usaha pada SMA Negeri 1 model Parepare. Bab 1 pendahuluan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 model Parepare, diketahui bahwa beberapa ruang di ruangan tata usaha masih ada yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Hal itu terlihat dari beberapa fasilitas seperti meja, kursi, papan informasi, dan belum adanya sekat-sekat antar pegawai sehingga kegiatan administrasi kurang berjalan sebagaimana mestinya. Langsung saja saya jelaskan mengenai metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini berusaha menghasilkan temuan melalui berbagai cara pengumpulan data, yaitu melalui hasil wawancara, pengamatan, dokumentasi, dan lain-lain. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Melalui penelitian ini, maka data yang diperoleh oleh peneliti akan dianalisis dan akan digambarkan secara menyeluruh tentang keadaan atau situasi yang berkaitan dengan efektivitas tata ruang pelayanan bagian tata usaha pada SMA Negeri 1 model Parepare. Waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian dilaksanakan sebulan setelah diterbitkannya surat izin penelitian, dan lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 model Parepare di Jalan Matahari nomor 3, Malusutasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Fokus dan deskripsi fokus. Fokus penelitian ini ialah permasalahan yang dipilih untuk peneliti. Adapun peneliti ini berfokus efektivitas tata ruang pelayanan pada bagian tata usaha pada SMA Negeri 1 Parepare. Deskripsi fokus. Deskripsi fokus ini ialah untuk mengetahui efektivitas tata ruang kelola ruang pelayanan bagian tata usaha, maka perlu kiranya diketahui beberapa hal untuk menjadi indikator efektivitas tata kelola ruang, antara lain. Yang pertama itu asas jarak terpendek. Semakin pendek jarak tempuh di setiap bagian pelayanan dalam suatu ruangan, maka semakin efektif pula pelayanan yang akan didapatkan oleh konsumen. Yang kedua itu asas pengguna segenap ruang. Memanfaatkan semua ruang yang ada juga membuat ruangan lebih indah dan elok untuk dipandang. Yang ketiga itu asas perubahan susunan ruangan tata usaha. Setiap ruangan tentunya harus ditata dengan rapi dan agar elok dipandang, sehingga kegiatan dapat berjalan secara efektif. Maka dari itu sebaiknya ruangan mempunyai susunan yang simpel agar konsumen atau pengguna jasa tidak kebingungan dan segala kegiatan administrasi dalamnya dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Asas rangkaian kerja. Penempatan posisi pegawai juga sangat perlu karena agar kegiatan keperluan administrasi itu tidak berbelit-belit. Yang terus selanjutnya itu jenis dan sumber data. Yang pertama itu data primer adalah data yang dihasilkan dari wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti yang bersumber dari objek ataupun subjek peneliti yang akan diteliti. Yang kedua itu data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian-kajian pustaka dan dokumen-dokumen serta data yang tersedia di SMA Negeri 1 Parepare serta yang berkaitan dengan masalah peneliti yang dianggap perlu. Teknik pengumpulan data. Observasi merupakan kegiatan mengamati dengan cermat pada sebuah objek yang selanjutnya akan menjadi sebuah penelitian. Merujuk pada pandangan di atas, maka peneliti melakukan observasi secara langsung di SMA Negeri 1 Parepare untuk memperoleh fakta-fakta mengenai penataan ruangan bagian tata usaha seperti penempatan meja,
kursi, papan informasi, serta meja pelayanan mulai dari pintu masuk hingga pintu keluar. Yang kedua itu wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam pengumpulan informasi. Teknik yang digunakan dalam peneliti ini ialah wawancara bebas terpimpin, yang artinya peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang terkait dengan topik pertanyaan yang disusun sebelumnya. Dalam hal ini, peneliti berusaha memperoleh informasi lengkap mengenai tata kelola ruang pelayanan tata usaha kepada pegawai yang dianggap memahami dengan jelas mengenai tata letak ruang tersebut. Yang ketiga itu dokumentasi, memperoleh pencatatan dari sejumlah dokumen atau bukti-bukti tertulis. Teknik ini digunakan dalam upaya untuk melengkapi data sekunder. Instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menjaring data dan informasi yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya pedoman wawancara, perekam suara, kamera, dan lain-lain. Pengecekan keabsahan data. Yang pertama itu ketekunan peneliti. Peneliti melakukan pengamatan terhadap penataan ruang di mana meja setiap pegawai berada, terutama pada penempatan beberapa benda seperti meja, kursi, banner, dan lain-lain. Triangulasi. Triangulasi yang digunakan peneliti ialah triangulasi sumber yang berfungsi untuk mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk mengetahui data mengenai fasilitas, peneliti mengecek keabsahan datanya melalui observasi langsung dan juga melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan. Member check yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana keabsahan data yang telah diberikan oleh informan. Teknik analisis data. Reduksi data. Reduksi data dalam penelitian ini adalah kegiatan menyeleksi, memfokuskan, mengabstraksi, dan memformulasikan semua data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini dilakukan untuk menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Display data. Penyajian data yang diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar kategori setiap data yang didapat. Penyajian data biasanya digunakan dalam berbentuk teks naratif. Kondensasi data. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini merupakan penarikan dari kesimpulan dari semua yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti keteraturan pola-pola kejelasan, alur sebab akibat atau proporsi yang didapatkan dari hasil analisis wawancara melalui observasi maupun wawancara. Itulah pemaparan mengenai proposal penelitian saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.